berbicara dan kita sudah berdiskusi tentang pembelajaran listrik statis yang part 1. Sudah kenal dengan atom dan juga penemu-penemunya. Sekarang kita akan melanjutkan ke part yang kedua. Mari kita sama-sama belajar lagi. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang atom itu sendiri. Tadi seperti yang sudah diutarakan bahwa model atom yang dipakai sampai saat ini adalah model atom yang dikemukakan atau yang ditemukan oleh seseorang bernama Bohr. Sehingga nama model atomnya ya sama, namanya adalah model atom Bohr. Oke ya, ternyata permodelan seperti ini. Kita tahu bahwa atom tadi di dalamnya ada bagian-bagiannya. Nah, ternyata di bagian-bagiannya itu ada bagian-bagian yang melengkapi satu sama lain. Ada bagian yang berada di dalam dan ada pula bagian yang berada di bagian kulitnya atau bagian luarnya. Kita harus tahu di situ ada bagian-bagiannya itu apa saja. Nah, kita bahas sekarang. Ini adalah salah satu contoh model atom dengan bentuk seperti yang terlihat. Oke ya, kita akan ulas satu-satu. Pertama, kita lihat bagian-bagiannya dulu. Di bagian dalam itu ada partikel yang berada di dalam. Partikel yang berada di dalam ini disebut sebagai inti. Ya, bagian yang di dalam, bagian yang di dalam ini disebut sebagai inti atom. Nah, inti atom itu terdiri dari apa? Oh, ternyata inti atom itu kalau dilihat seperti ini ya, sekilas seperti ini. Yang inti atom itu ada bagiannya. Saya ambil di sini aja, inti atom. Nah, inti atomnya itu ada apa? Ada partikel yang tidak ada isinya. Dan ada partikel yang isinya tanda plus. Ya sebenarnya nggak kelihatan di situ ada plusnya, ada minusnya. Cuma untuk membedakan saja, maka diberikan simbol ya, simbol ada plusnya, ada yang kosong, ada apa-apanya. Kalau kosong seperti ini, berarti partikelnya namanya partikel tidak bermuatan, alias partikel yang netral. Partikel ini itu disebut, ya kita istilahkan sebagai neutron. Oke ya. Dan ada satu lagi yang partikel yang dia bermuatan positif. Partikel bermuatan positif. Dinamakan apa di sini? Dia namakan sebagai proton. Oke ya, ini ada inti atomnya. Nah, kemudian ada bagian lain yang berada di kulitnya. Yang berada di kulitnya itu bersifat movable. Movable itu gimana? Dia gampang sekali pindah. Nah, partikel ini itu muatannya seperti apa? Bermuatan negatif. Disebut apa? Oh, ternyata muatan negatif ini disebut sebagai elektron. Ya, jadi kita sudah tahu di sini bahwa ada bagiannya. Namanya adalah bagian inti yang terdiri dari partikel yang tidak bermuatan namanya neutron, dan satu lagi partikel yang bermuatan positif namanya adalah proton. Dia berada di tengah-tengah dan steady. Nah, sedangkan di bagian orbitnya, di bagian kulitnya namanya ya, di kulitnya ini ada partikelnya partikel yang negatif, namanya adalah elektron. Yang movability gimana? Ya hanya elektron yang dia mudah bergerak, alias dia gampang untuk berpindah. Karena apa? Dia memang punya orbital muter-muter kayak gini terus secara harmoni alias selaras. Jadi muternya itu
iramanya itu ya selaras gitu ya, gitu. Oke ya, sampai sini udah paham? Oke, selanjutnya kita tahu bahwa bentuk model atom seperti itu, tapi apakah harus ada satu neutronnya, satu proton sama satu elektron? Tidak, jadi ada macam-macam. Kita akan coba ulas ya, misalnya seperti ini. Ada atom terdiri dari satu proton dan 2 elektron. Maka atom ini modelnya dapat dimodelkan seperti kita bahas seperti ini. Lihat aja ya satu-satu ya. Protonnya ada berapa? Protonnya ada 1. Maka kita punya proton 1. Dan ingat, proton itu letaknya di mana? Di inti, sehingga dia berada di tengah-tengah. Neutronnya ada nggak di sini? Dari pertanyaan ini. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti gambarnya nggak usah ditambahin neutron. Kemudian ada apa di sini? 2 elektron. Maka kita tahu elektron itu letaknya di mana? Di bagian orbitnya. Maka di bagian orbitnya itu berada mengelilingi si proton. Jadi elektronnya mengelilingi proton. Maka dari itu kita bisa gambarkan seperti ini ya. Tuh. Kemudian satunya lagi itu namanya atom itu sifatnya adalah dia punya sifat yang dianya itu seimbang. Kalau seimbang, biar dia seimbang, maka elektron yang satunya berada di mana? Kita buat di bagian sini ya. Tuh. Jadi kita sudah membuat model atom yang terdiri dari 1 proton dan 2 elektron. Itu ya. Tuh. Untuk kulit pertama ya. Kulit pertama itu diisi maksimal 2. Untuk kulit-kulit selanjutnya bisa akan dibahas ketika kamu SMA. Itu di pelajaran kimia namanya. Kalau di SMP, untuk kali ini kalian hanya tahu aja seperti ini. Nah, kita punya permisalan lagi. Misalkan ya, contoh, ada contoh yang kedua. Ada atom terdiri dari 2 proton, 2 neutron, dan 2 elektron. Bagaimana kita menggambarkan? Maka kita gambarkan di sini. Ya, kita lihat ya satu-satu di sini. Kita cek dulu satu-satu. Atomnya terdiri apa? Protonnya 2, neutronnya 2, elektronnya 2. Kita tahu bahwa yang namanya inti atom terdiri dari apa? Dari proton dan neutron. Maka bagian tengahnya itu berarti ada 4. Yang 2 itu proton, yang 2 itu adalah neutron. Maka kita biar gambarnya biar dia itu berimbang ya. Dia hasilnya bagus, tapi gambarnya harusnya sama semua. Namanya ya, lingkarannya sama semua. Maaf saya gambarnya tidak begitu bagus. Oke. Maka protonnya letaknya di mana? Biar dia seimbang gitu ya. Harmoni. Maka yang satu sebelah sini, satu sebelah sini. Ini harmoni ya, harmoni. Kemudian dia butuhnya elektronnya berapa? 2. Maka dari itu, kalau kita punya orbit alias kulitnya, itu elektronnya berada di mana? Ya di 2 tempat. Misalkan, Mr. Aris kasihkan di sini, sama satunya lagi saya kasihkan di sini. Biar berimbang ya, biar berimbang. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Ini memenuhi bahwa apa? Ada 1 atom, nih namanya 1 atom. 1 atom ini itu terdiri dari inti. Ya, intinya itu ada apa? Ada protonnya 2,
protonnya 2 ya di sini. Protonnya 2. Saya kasih ini aja ya. Protonnya ya 1 sama 2. Ini protonnya 2. Kemudian ada neutronnya 2 juga. Oke ya. Ada elektronnya 2. Tuh. Paham ya? Paham. Bagus. Oke kids, untuk part 2 sampai ini dulu. Silahkan kalian pahami lagi. Kalau belum paham silahkan putar ulang. Nanti kalau sudah paham silahkan masuk ke part selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan kemudian share untuk sesuatu yang bermanfaat. Itu dulu dari Mr. Aris, kita jumpa di video selanjutnya.